Ya, shalom Bapak Ibu semuanya yang di Zoom, shalom semuanya ya. Berkati kita bersyukur hari ini boleh bertemu kembali. Saudara, satu hal yang Tuhan taruh hari-hari ini, semua orang mencari tempat yang aman. Dan banyak orang juga mencari aman, sehingga dia kadang mengorbankan orang lain supaya aman. Mengorbankan orang lain atau mengorbankan sesuatu supaya aman. Nah, tetapi saudara-saudara, sudah tidak perlu mengorbankan siapapun karena ada satu tempat yang paling aman, namanya dalam Yesus. Ya, saya akan lanjutkan malam ini tentang aman bersama Yesus bagian kedua. Bagian pertama, kita telah melihat bagaimana kita telah bahas ada 4 hal yang kita sampaikan bahwa kita aman di tengah badai kehidupan. Kalau ada Yesus, badai kehidupan itu tidak akan menenggelamkan kita. Bahkan Yesus tidur di tengah badai, saudara ya. Dan Yesus menghardik badai itu, lalu badai itu tenang. Dan saudara juga waktu itu, saudara sekalian, di tengah dia hampir tenggelam, saudara. Tetapi kita nggak akan tenggelam di dalam masalah kita. Kita tidak akan putus asa dalam pengharapan. Kita yang lapar kekurangan pun Tuhan juga akan puaskan. Saya percaya 4 hal yang kita telah sampaikan minggu lalu. Kita akan lanjutkan lagi, saudara-saudara. Mari kita akan baca firman Tuhan dalam Alkitab kita. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-9, kita akan baca ayat ini. Yohanes 10 ayat 9, 10, 11, kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama, saudara-saudara. Walaupun saya nggak dengar, tolong sudah baca ya. Baik, kita baca sama-sama. Tuhan Yesus Gembala yang baik. 2, 3. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk, keluar, menemukan padang rumput. Kalau kita lewat Yesus, masuk, keluar, ketemu padang rumput. Waktu kita keluar mencari berkat, ada padang rumput di sana, ada berkat. Waktu kita masuk rumah, kita mendapat berkat. Jadi waktu kita keluar masuk diberkati, artinya berkatnya utuh. Di rumah, di keluarga diberkati, di luar sana juga ada berkat Tuhan. Yohanes 11:10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Tuhan Yesus datang supaya Bapak Ibu, saudara-saudara memiliki hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kita tahu yang membedakan kita dengan agama lain adalah hidup baru. Di luar agama Kristen tidak ada yang namanya kelahiran baru. Makanya ketika Nikodemus bertanya kepada Yesus, Tuhan Yesus menjelaskan, orang kalau tidak dilahirkan kembali, maka dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kalau orang tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk kerajaan Allah. Jadi Tuhan tidak mau kita itu mati rohani. Sejak kita berjatuh ke dalam dosa, maka roh kita mati. Kapan dihidupkan? Saat kita ketemu Yesus. Saat kita lahir baru, roh kita yang dilahirkan. Ya, maka itu kita bersyukur. Tuhan datang memberi hidup. Kita itu manusia yang hidup, ya. Nggak pingsan, walaupun ada orang kan banyak pingsan juga, ya. Banyak pingsan, banyak yang koma gitu ya. Belum mati sih, masih ke gereja tapi rohnya mati, imannya mati gitu kan. Apalagi kondisi sekarang. Nah, Yesus katakan juga, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi dombanya. Yesus adalah gembala yang baik. Dan kita ingat Mazmur pasal 23. Kita ingat itu Mazmur yang terbaik. Menurut survei inilah Mazmur atau ayat dalam Alkitab yang sangat menghibur. Semua orang suka ayat ini. Semua orang suka Mazmur 23 ini. Maka itu kita baca coba. Ini ayat yang menenangkan, memberi kesejukan, memberi ketentraman hidup. Ini ayat-ayat luar biasa. Yuk kita baca. 2, 3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak akan takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ayat ini adalah pengalaman Daud. Pengalaman hidup Daud. Waktu Daud masih kecil, dia ditolak oleh bapaknya, keluarganya. Tetapi Daud punya pemahaman yang luar biasa. Kekristenan itu bukan pengetahuan, sudah, tapi kekristenan itu adalah hidup berjalan bersama, pengalaman hidup bersama Tuhan. Dan Daud menggambarkan pengalaman pribadinya hidup, dia seakan-akan seperti seekor domba. Dan Tuhan itu gembala. Dan dia menggambarkan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik. Sehingga aku tak akan kekurangan. Daud berkata, aku gak kekurangan apa-apa. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Daud diberkati, membimbing waktu Daud dikejar-kejar oleh Raja Saul. Di belantara, sendirian, gak punya siapa-siapa. Tapi Daud, tangannya dipegang oleh Tuhan seperti seekor anak domba. Yang dibimbing, digendong oleh gembala, yaitu Tuhan sendiri. Dan dia selalu disegarkan jiwanya. Waktu hatinya begitu gundah gulana, hatinya sedih karena banyak masalah terjadi. Tetapi dia katakan apa, saudara? Sekalipun dia berjalan dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Itu Daud. Ini tulisan Daud, ini pengalaman hidup. Dan saya rindu Bapak Ibu juga ngalami kayak gitu. Sejak Bapak Ibu jadi Kristen, ada pengalaman nggak bersama Tuhan? Saya percaya Padi punya pengalaman. Kalau Kristen yang betul, Padi sejak lahir, kayak bayi itu lahir, lalu jadi anak-anak, remaja, pemuda, itu kan menikmati masa-masa indah dalam persekutuan dengan orang tua. Apalagi orang tua kita itu Tuhan, Bapak kita itu Tuhan yang baik. Saya berdoa saudara menjadi orang Kristen yang bertumbuh baik. Kebajikan, kemurahan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Katakan amin saudara ya. Nah, kita akan lihat saudara, saya akan mulai dengan aman dalam Tuhan, yaitu pernikahan kita itu aman kalau kita bersama Tuhan. Saudara tahu, pernikahan adalah lembaga yang diciptakan Tuhan. Waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan menciptakan yang namanya keluarga, pernikahan. Itu yang Tuhan ciptakan. Nah, pernikahan ini bisa menjadi neraka atau bisa menjadi surga. Saudara bisa saling membangun atau saling menyakiti. Nah, kalau sudah sama orang lain, tidak bisa melakukan sebebas saudara melakukan kepada istri atau suami. Makanya ada yang namanya KDRT. Untung sekarang ada perlindungan. Kalau istri nyakiti suami sampai pukulin, maka bisa dilaporkan ke polisi. Anak dipukulin bisa dilaporkan. Jadi ada perlindungan. Atau suami pukuli istri dilindungi sekarang. Nah, saudara perhatikan. Tuhan punya rencana pernikahan itu adalah menjadi keluarga, ini gambaran surga, saudara. Gambaran di surga. Makanya surga itu disebut Bapak, ya kan? Surga itu kayak keluarga. Makanya keluarga yang benar diberkati Tuhan itu akan mendatangkan suasana surga di rumah. Itu ya, makanya anak-anak kita sendiri bisa menikmati rasa yang betah di rumah, saudara bersukacita. Nah, kuncinya apa? Yohanes 2 ayat yang ke-1-12 kita ingat itu pernikahan di Kana. Ya, pernikahan di Kana ya. Tuhan mengubah air menjadi anggur. Nah, itu berkat pernikahan. Itu mujizat pertama kali yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah mujizat dalam pernikahan. Karena pernikahan itu penting, maka Tuhan Yesus waktu mengadakan mujizat pertama kali itu di pernikahan. Nah, ini kita renungkan, Bapak Ibu yang menikah atau yang belum menikah atau memang memutuskan tidak menikah, itu saudara, ini bicara tentang sebuah keluarga. Nah, perhatikan baik-baik. Apa yang terjadi? Yesus diundang sama Maria sama murid-murid diundang ke pernikahan di Kana. Waktu di pernikahan di Kana, saudara, anggurnya habis, saudara. Waktunya anggurnya habis,
Maria di dapur lihat. Akhirnya Maria datang kepada Yesus. Waktu Maria datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Ibu, mau apa engkau? Waktuku, saatku belum tiba." Gitu kan? Lalu Maria mendatangi itu pelayan-pelayan. Dengar ya, nanti apapun yang diucapkan Yesus lakukan. Lalu Yesus memberitahu kepada pelayan-pelayan, karena itu ada tempayan-tempayan, isilah tempayan ini dengan air sumur, air tawar. Lalu tempayan diisi semua penuh. Nah, penuh. Lalu Yesus bilang lagi, sekarang cedok nih, air sumur ini bawa ke pemimpin pesta. Nah, di tengah perjalanan, apa yang terjadi? Waktu disampaikan, waktu pemimpin pesta minum air anggur itu, air sumur itu, sudah dia rasakan anggur yang terbaik, anggur yang luar biasa. Akhirnya dia panggil mempelai laki-laki. Dia berkata, luar biasa ya pernikahan kamu itu ya. Biasanya di pernikahan lain nih, saya belum pernah menemukan nih di kota kita ini, di Kanak nih, kalau pernikahan itu anggurnya seperti ini. Biasanya yang baik dulu nih, dikasih semua. Yang enak-enak dikasih, yang terakhir itu yang gak enak. Anggur yang kurang baik belakangan. Tapi kamu luar biasa. Kamu sampai akhir pesta masih punya anggur yang terbaik. Saudara ngerti gambaran ini? Saya ingin jelaskan Bapak Ibu. Pernikahan dalam Kristus harusnya naik, bukannya turun. Bulan madu, ya kan namanya bulan madu kan. Namanya sebulan itu kan ya 30 hari gitu kan. 30 hari pertama itu bulan madunya, 30 hari selanjutnya udah bulan racunnya kan gitu kan. Makanya sih itu kan dulu kan ada nyanyian Billboard lagu itu kan, siapa tuh yang nyanyi dulu itu kan, madu di tangan kananmu gitu kan, racun di tangan kirimu, aku tak tahu mana yang akan kau berikan padaku. Nah, saudara tinggal mau madu apa mau racun kan gitu. Itu orang dunia. Pernikahan di luar Tuhan ada 2 janji, yaitu madu dan racun. Tapi di dalam pernikahan Kristen hanya ada anggur yang terbaik yang Tuhan sediakan. Amin. Kalau hari-hari ini Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu alami dalam pernikahan itu kembali ke saudara. Saudara mau jadikan pernikahan itu madu atau racun atau anggur terbaik, tergantung saudara. Siapa yang kau undang? Siapa yang berjalan di keluargamu? Siapa yang berjalan dengan engkau? Kalau Yesus yang berjalan dalam rumah tangga sejak engkau pacaran, sejak menikah, kau libatkan Yesus. Maka apa yang terjadi? Waktu kita libatkan Yesus, yang pertama undang Yesus, Tuhan, sertai pernikahanku ya Tuhan. Makanya pernikahan itu diberkati dulu gitu kan. Lalu saudara-saudara, yang kedua kuncinya, apapun permasalahanmu sampaikan pada Yesus. Maria, anggurnya habis, ngomong sama Yesus, terbuka sama Yesus, lapor sama Yesus. Jangan lapor mertua, saudara ya. Lapor mertua pasti belain anaknya sendiri kan. Jarang mertua belain mantu gitu kan. Makanya lapor sama Maria, datang lapor sama Yesus. Yesus, anggurnya habis di pernikahan gitu ya. Jadi saudara harus terbuka, terbiasa seperti hari ini di rumah doa. Kita ngomong sama Tuhan. Saya selalu bawa kepada apapun pergumulan saya datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, bawalah masalahmu. Kalau kau tanggung sendiri stres, kita ini gak punya kekuatan banyak. Di luar Tuhan kita gak bisa apa-apa ya. Ayo bawa sama Tuhan. Saudara, komunikasi lewat doa, ngobrol sama Tuhan, baca Alkitab, renungkan ibadah yang baik. Yang ketiga, saudara-saudara, tunggu waktu Tuhan, jangan ngoyo ya, jangan ngoyo gitu. Seringkali orang ngoyo, pengen cepat-cepat kaya, akhirnya belum apa-apa udah pinjam ini, pinjam itu, kredit ini, kredit itu. Kena pandemi saudara, nggak bisa ngangsur ya kan. Kena pandemi sekarang bingung gitu. Kenapa? Kadang-kadang telah memaksakan diri, masih bisa naik motor berdua, sekarang harus kredit mobil. Itu kan mencobai ya kan. Nah, maka tunggu waktulah.
Sabar, nunggu waktunya Tuhan, kairosnya Tuhan. Yesus berkata, saatku belum tiba. Tuhan punya waktu untuk memberkati, Tuhan punya waktu untuk menolong, Tuhan punya waktu untuk memulihkan, Tuhan punya waktu. Dan waktu kita bukan waktu Tuhan ya. Waktu Tuhan adalah waktunya Tuhan. Harus sabar, sabar, tunggu, sabar. Nah, apa yang keempat, saudara? Taat pada rencana Yesus. Ya, Yesus katakan, Maria katakan, apapun yang sudah Yesus lakukan, ayolah sama Tuhan tuh taat aja. Ya, jangan nyimpang kanan kiri, taat itu ya. Lakukan aja sama apa yang Tuhan rencanakan, Tuhan kehendaki, taat. Yang kelima, saudara, penuhi bejana. Persiapkan diri. Yang masih sekolah, ayo belajar baik, bejana pendidikanmu diselesaikan, S1, S2. Ya, sekolah SMA sampai selesai. Lalu saudara belajar, misalnya belajar ahli ini, belajar bikin kue, sekarang ini dengan saudara punya kemampuan bikin kue, mungkin saudara bisa dagang online kue, ya kan? Oh, belajar ini itu. Nah, penuhi bejana saudara. Walaupun isinya itu cuma air tawar gitu loh. Artinya apa? Ini saya belajar gunanya apa sih? Toh nggak dipakai sekarang, kan gitu kan? Saya belajar ini kursus musik nggak dipakai, kursus bikin kue nggak dipakai. Saya latihan ini komputer nggak dipakai, rasanya nggak ada yang dipakai. Seperti air tawar di dalam gentong-gentong itu kan, memenuhi pikiran. Kita beli buku ini, beli buku itu, saudara. Buat saya, buku itu penting. Saya beli buku tentang kesehatan, buku tentang bisnis, buku tentang itu saya punya. Jadi rak buku saya itu banyak, walaupun saya pendeta. Seperti saya ngisi air tawar gitu ya. Untuk apa kan gitu kan? Tapi saya tahu tiba waktunya itu berguna. Ya, tiba waktunya berguna. Maka itu Bapak Ibu jangan males ya. Ini lawan kemalasan, isi sampai penuh. Tabungan saudara, apa tabung? Tabungan secara jiwa, tabungan secara rohani, tabungan secara jasmani, tabungan ini ayo kita isi penuh. Walaupun rasanya belum ada gunanya. Belajar ini, belajar itu, kursus ini, kursus itu. Tiba waktunya pasti ada Tuhan akan baik. Yang keenam saudara, lakukan segala sesuatu dengan langkah iman. Yesus katakan cedok air itu. Coba bayangin Bapak Ibu, kalau airnya waktu itu nggak berubah jadi anggur, bisa dilempar itu kan pelayan kan. Kenapa? Karena itu masa pemimpin pesta dikasih air sumur kan gitu kan. Ini kamu itu gimana sih ngeledek saya ya gitu ya. Coba saudara kan misalnya Pak Yasin ada karyawannya kasih air sumur Pak Yasin kan waduh kamu itu ya. Coba ya kan ini pemimpin pesta loh dikasih air sumur. Tapi saudara langkah iman karena yang menyuruh Yesus pelayan itu taat dan waktu dia taat dengan langkah iman karena Yesus suruh, maka pemimpin pesta waktu cicip itu, saudara tahu, air sumur itu serasa anggur yang terbaik. Ya, saudara kan. Jadi kalau saudara dalam Tuhan itu begitu, walaupun rasanya modal keadaan kita itu ya nggak ada apa-apanya lah, modalnya itu cuman air sumur gitu ya. Coba harganya berapa? Kalau saudara beli satu botol setengah liter mungkin 5.000 gitu ya. Tapi kalau setengah liter anggur harganya berapa saudara ya. Jadi saudara lihat bagaimana di tangan Tuhan dapat mengubah keluarga kita penuh dengan anggur yang manis. Amin. Lalu apa yang dikatakan saudara? Yesus selalu siapkan anggur yang terbaik. Waktu pemimpin pesta itu mencicipi anggur itu dia berkata apa? Luar biasa. Pernikahan luar biasa. Engkau menyiapkan anggur yang terbaik. Saya sampaikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pernikahan kita harusnya naik. Sampai tua kita tetap menikmati anggur yang manis gitu ya. Supaya yang seperti Bapak Ibu yang lain, Pak Daniel, Bu Desti, itu ya semuanya menikmati anggur yang manis sampai tua gitu ya. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Saudara, anak-anak kita juga diberkati, cucu-cucu kita akan diberkati. Berkat dalam pernikahan itu janji Tuhan. Baik, kita akan lanjutkan saudara. Nah, apa yang kita lihat next? Nah, Yesus siapkan anggur dikatakan setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan mencari air itu mengetahui itu air sumur kan gitu kan.
Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepada setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang terbaik sampai sekarang. Di akhir pernikahan kita, sampai kita dipanggil Tuhan, ada anggur yang terbaik. Yang kedua, saudara, kalau keluarga kita aman bersama Yesus, bisnis kita aman bersama Yesus. Mau diberkati Tuhan, saudara. Angkat tangannya, saudara, luar biasa yang di YouTube, yang di Zoom, ya. Aman bisnisnya, ayo bisnis bersama Yesus. 2 Tawarik 4 ayat 6, 14 ayat 6. Karena negeri itu aman dan tidak ada yang memerangi di tahun-tahun itu. Ia ada pembangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya, dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Tuhan mampu memberikan keamanan di tengah usaha pekerjaan kita, ya. Saudara, kita akan lihat satu kali murid-murid Yesus waktu Yesus disalibkan, Petrus berkata, aku mau pergi menjala bisnis, ya. Karena bisnisnya Petrus itu dari dulu dari nelayan, penjala ikan, ya kan. Lalu dia lakukan lagi, dia kembali menjala ikan, saudara. Tetapi apa yang terjadi? Dia pergi sama teman-temannya. Dan waktu pergi dia menjala tidak dapat apa-apa. Waktu tidak dapat apa-apa, saudara, dia bingung dari sampai pagi. Ternyata, saudara, Yesus berdiri di pantai menanti mereka. Nah, waktu Yesus berdiri di pantai, lalu Yesus menyampaikan, tebarkan jalamu di sebelah kanan, gitu kan. Lalu mereka tebarkan jala di sebelah kanan. Lalu mereka tarik itu jala penuh dengan ikan-ikan. Jala ikan penuh. Lalu apa yang terjadi? Waktu penuh ikan, saudara. Dia tarik. Lalu salah satu muridnya namanya Yohanes. Itu Tuhan di pantai. Petrus langsung nyebur ke laut dan mencari Yesus yang ada di pantai. Dia tinggalkan ikannya. Dia tinggalkan segala berkatnya lalu cari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Ternyata di tepi pantai, Yesus sudah bikin api unggun, saudara. Ada roti bakar dan ikan bakar. Sarapan pagi sudah siap. Wow, saudara kan? Saudara, kalau bisnis sama Yesus itu enaknya luar biasa, ya. Masalah ada, tetapi ingat baik-baik. Maka itu kuncinya apa? Bisnis yang aman adalah jangan tinggalkan Yesus walaupun punya banyak pengalaman. Walaupun punya banyak dukungan, didukung sana sini, modal banyak, pengalaman banyak, ya kan? Tetapi ingat baik-baik, tanpa Yesus engkau akan menjala kanan kiri kosong, ya. Kosong, saudara, ya. Kita jala sini gagal, Maka itu, saudara, perhatikan, di luar Yesus kita akan gagal. Nah, tapi kita, saudara, perhatikan. Nah, itu tanpa Yesus gagal. Maka itu jangan pergi tanpa Yesus. Yang kedua, tanpa Yesus. Yang ketiga, peka lihat Yesus. Ternyata saudara harus tahu, walaupun saudara tinggalin Yesus, Yesus itu baik, selalu perhatikan kita. Bapak Ibu yang rasanya udah usaha sendiri, Tuhan ngawasin di pantai kehidupan kita, ya. Tuhan ngawasin kita, Tuhan ngawasin, liatin dari jauh. Anak-anakku baru jalan nih, baru bisnis, baru usaha. Semalam-malaman gak dapet. Yesus penuh belas kasihan. Untungnya mereka peka, saudara, ya. Makanya peka suara Tuhan. Lihat suara Tuhan. Tetap hati kita mengarah kepada Tuhan. Kalau bisnis ini sekali dua kali udah gagal, cepat balik cari Tuhan, gitu, ya. Jangan, saudara, terus diterusin, nanti gagal. Ya, hari-hari ini banyak teman-teman yang sharing, aduh Pak, ini usaha susah nih, kondisinya tidak baik. Nah, kemarin juga ada ini Pak, aduh, ini tak Pak, tolong doakan. Tadi pagi juga, tolong doakan ini investor-investor yang ini
supaya uang dikembalikan lagi ini ke pemegang sahamnya. Karena apa? Karena ini nggak jalan semua. Ya, jadi akhirnya saudara, itu uang itu aset-aset dijual lalu dikembalikan lagi ke investor. Kenapa ya? Karena memang kondisinya kurang baik gitu ya. Tetapi kita percayalah ya, kalau Tuhan izinkan semalam-malaman selama pandemi ini kita jalak kanan kiri tidak dapat, tetap ingat baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan mengawasi kita. Ingat saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan ngawasi dari jauh. Walaupun jatuh tidak akan tergeletak. Kenapa? Tuhan menopang kita. Nah, ini penting. Bisnis saudara, kuncinya pandang Yesus. Nah, lalu apa yang katakan? Yesus katakan, tebarkan jalamu ke kanan. Ditebarkan. Jangan ke kiri. Kalau ke kiri pasti nggak dapat. Orang Kristen kan suka gitu kan. Disuruh ke kanan malah ke kiri. Suruh ke kiri ke kanan gitu ya. Tetapi kita nggak. Taat aja. Tuhan mau apa nih? Suruh diem ya diem dulu gitu ya. Ayo banyak diam, banyak cari Tuhan. Ayolah diam aja. Lakukan aja. Kita nabur hari ini ya. Supaya nanti waktunya tiba kita akan menuai. Lalu apa yang tadi saudara? Waktu ditebarkan sebelah kanan. Mereka menjala ikan yang banyak. Dan waktu itu yang kelima baik-baik. Ketika berkat itu datang, hati-hati. Banyak orang jatuh justru waktu diberkati. Ya, jatuh lalu saudara dia ninggalin Tuhan waktu diberkati. Tapi Petrus apa yang dilakukan? Dia nyebur ke laut dan dia kejar Yesus. Waktu Yohanes berkata itu Tuhan. Petrus nggak peduli lagi dengan ikan yang banyak. Yesus lebih penting dari apapun. Ini penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara. Saya percaya jangan terpikat, jangan tergoda. Semakin engkau cari Tuhan, berkatnya semakin ditambahkan. Tapi semakin engkau kejar berkat, berkat akan lari. Nah, maka itu Petrus mencari sumber berkat. Siapa namanya? Tuhan Yesus. Amin, saudara. Tuhan Yesus sumber berkat ya. Terjun saudara. Dan saudara, berkat Tuhan itu selalu double. Selalu double. Ya. Double portion. Saudara. Double porsi. Berkatnya apa? Waktu itu Petrus mendapat ikan yang banyak. Yang kedua, dapat sarapan pagi bersama Yesus. Karena Tuhan katakan kita akan makan bersama Yesus. Kan keluar masuk akan makan. Nah saudara jangan takut. Saudara bisa menikmati berkat artinya. Yesus katakan, bawa ikannya ke sini kita bakar. Banyak orang punya berkat tapi nggak bisa menikmati berkat. Banyak saudara diberkati nggak bisa menikmati. Itu bukan berkat yang sempurna. Berkat yang sempurna, kita punya karunia, menerima berkat dan menikmati berkat Tuhan. Nah itu berkat dari Tuhan. Jadi saya nikmati yuk berkat itu. Maka waktu ke pantai, ternyata Yesus sudah siapkan api unggun. Petrus kan kedinginan tuh kan, habis nyebur ke laut gitu kan. Oh ternyata ada api unggun. Tuhan tahu kebutuhan Petrus butuh api. Makanya mereka api unggun dulu, menghangatkan badan. Sudah begitu ada roti bakar. Pagi-pagi makan roti bakar kan nikmat. Ya lalu saudara juga ikan bakar. Wah itu udah dapat ikan banyak. Lalu ada roti, ada api, ada Yesus, semua ada di situ. Saya percaya berkat Tuhan selalu mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Amin, saudara. Maka itu jangan lupa ya, kalau sudah diberkati, jangan itu aduh, udah doa Tuhan berikan aku mobil, beli mobil, tiap-tiap hari ngelus-ngelus mobil, saudara ya. Dicuci terus, dibersihin, tidur di mobil, sampai istri tidur sendiri di kamar. Karena sudah saking pengennya punya mobil kan gitu kan. Lebih cinta mobil daripada cinta istri kan. Jangan saudara ya, tinggalin. Cari Tuhan lebih lagi, maka Tuhan akan lipatkan. Dan yang terakhir saudara, yang ketiga kita akan lihat bagaimana Tuhan lakukan sesuatu. Nah, kita lihat mungkin Bapak Ibu merasa nggak berguna, hidup ini nggak berguna, hampa, aku sendiri kosong, nggak ada orang yang mau peduli sama saya. Saya ini, aduh rasanya nggak ada damai, nggak ada sukacita, hidupku nggak berguna, saudara. Tapi kita belajar dari satu orang namanya perempuan Samaria. Ya kita lihat di bagian terakhir apa yang dialami oleh wanita ini. Next. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Dalam Yohanes pasal 4 ada satu kisah seorang wanita yang
seorang wanita yang hidupnya tidak bahagia, sehingga dia harus 5 kali menikah, ganti suami, akhirnya dia harus summon Leven tinggal dengan orang, udahlah daripada nikah capek, gua nggak nikah, tinggal dengan laki-laki dalam satu rumah. Apa yang terjadi, saudara? Yang terjadi akhirnya hidupnya hampa, kosong. Ya, Yesus datang. Lalu waktu Yesus ke Samaria, mampir ke sumur, menunggu di sumur, wanita itu datang. Waktu wanita datang, ternyata Yesus minta air, dan Yesus punya air kehidupan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi? Waktu mereka ngobrol, Yesus ngobrol dengan orang wanita itu. Wanita itu ngaku semua kesalahannya, kekurangannya. Bahwa dia pernah nikah 5 kali, dia nggak bahagia semuanya. Lalu apa yang terjadi, saudara? Dia ngaku Yesus. Dia katakan, Tuhan, sekarang nyata engkau adalah nabi, engkau Mesias, engkau guru yang agung. Lalu apa yang dilakukan? Wanita itu berbalik dari jalan yang salah. Hidup benar, percaya kepada Tuhan, mau berbalik. Penyembah benar akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Dia dibenarkan. 1 Yohanes 1:9. Kalau Allah itu setia dan adil, kalau kamu mengaku dosa-dosamu diampuni, ya. Menjadi penyembah yang benar. Wanita ini berubah hidupnya menjadi orang yang suka menyembah dan bersaksi bagi banyak orang. Dia kembali ke Samaria, dan satu kota dimenangkan oleh orang yang tidak bahagia, orang yang tidak berguna, orang yang sudah dianggap hina oleh banyak orang. Tetapi waktu ketemu Yesus, dia menjadi wanita yang bahagia, sukacita dan berguna. Hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Maka itu yang pertama, perhatikan baik-baik. Yesus selalu menunggu di sumur dimanapun engkau berada. Tuhan setiap menunggu kita. Amin, saudara. Yang kedua, Tuhan menyediakan air kehidupan. Mintalah air hidup. Kalau engkau gersang nggak bahagia, Tuhan berikan aku air hidup. Segarkan jiwaku, Tuhan. Malam ini saudara minta, Tuhan segarkan jiwaku lagi. Rasanya aku kosong, aku gersang. Aku dosa, wanita itu ngaku dosa. Lalu apa yang terjadi, saudara? Waktu dia menjadikan Yesus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia hidup dalam kebenaran. Dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan dia tidak mau diam, tapi dia saksikan itu. Dan akhirnya banyak orang diberkati oleh Tuhan. Amin. Baik, yang terakhir kita lihat, saudara. Ayat ini katakan, mari kita baca sama-sama Yohanes 4:39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala yang telah ku perbuat. Amin. Saudara, ini renungan kita malam ini. Saya berdoa setiap kita akan memiliki keluarga yang bahagia karena Tuhan ada di dalam perahu keluarga kita. Tuhan Yesus ada dalam bisnis kita. Tuhan Yesus juga mengubah hidup kita yang hampa, yang kosong. Tuhan Yesus akan segarkan malam hari ini. Amin, saudara. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita akan naik satu pujian, lalu kita akan berdoa. Silakan, Pak Ayu. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik.